Fenomena miris dan tragis terjadi pada para lansia di Jepang. Tragisnya, banyak para lansia malah memilih menjadi kriminal. Latar belakangnya tidak jauh dari tekanan hidup yang mereka hadapi di usia senja. Angka harapan hidup di Jepang hingga 83 tahun, sedangkan umur pensiun kerja di usia 61 tahun. Jadi, bila benar-benar rata-rata usia hidupnya 83 tahun, masih ada 22 tahun hidup lagi yang harus mereka jalani. Dilansir dari The Economist, jumlah pelaku kriminal meningkat 2 kali lipat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Lalu, mengapa ini bisa terjadi? Dari pantauan kasusnya, setidaknya ada 2 faktor penyebabnya. Tingginya angka harapan hidup di Jepang bukan karena kebetulan. Menurut United Nations Development Program, angka harapan hidup dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dan kita semua tahu, Jepang memiliki pendidikan masyarakat yang baik, salah satu tingkat ekonomi yang tertinggi di dunia, dan tentu pelayanan kesehatan yang baik. Sayangnya, itu meningkatkan beban biaya hidup sehari-hari masyarakat, dan tidak semua lansia memiliki uang pensiun yang cukup untuk memenuhinya. Ini terjadi pada seorang pensiunan berusia 64 tahun bernama Toshio Takata. Dengan uang pensiun yang pas-pasan, menyebabkan beliau harus pontang-panting kembali mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang tambahan sehari-hari. Sedihnya, di usia senja tidak ada yang mau memperkerjakannya kembali. Di tengah keputusasaannya mencari pekerjaan, Toshio memiliki ide untuk mencuri sebuah sepeda. Setelah aksinya ini, dia menyerahkan diri kepada polisi. Meskipun aksinya terbilang kriminal kecil, namun polisi Jepang menindak kasusnya serius, sehingga Toshio pun dipenjara selama 1 tahun. "Saya bisa makan dan tinggal secara gratis," ujarnya dengan rasa tak bersalah. Toshio pun ketagihan tinggal di penjara. Pasca kebebasannya, ia kembali melakukan tindakan kriminal dengan melakukan penodongan dengan senjata tajam. Polisi pun kembali menindaknya. Kali ini, Toshio pun diganjar dengan hukuman 8 tahun penjara. Toshio malah sangat bahagia menerima hukuman itu. "Saya menyukai tinggal di penjara karena bisa tinggal gratis. Bahkan setelah keluar nanti, saya punya banyak uang karena dana pensiun saya tidak terpakai oleh kebutuhan di rumah," ujar Toshio. Apabila yang dialami Toshio Takata karena beban ekonomi, beda cerita yang dialami oleh Takako Suzuki yang berusia 74 tahun. Kondisi sosial masyarakat Jepang sudah berubah semenjak Jepang memasuki era modern. Perilaku individualisme sudah menjadi lazim di masyarakat. Keengganan memiliki anak, hingga banyak orang yang hidup mandiri karena dinilai tinggal bersama keluarga bisa merepotkan. Takako Suzuki mengalami hal itu. Sebelumnya, beliau memiliki seorang suami dan 2 orang anak yang telah bekerja. Sepeninggal suaminya, beliau tidak tinggal bersama anak-anaknya karena tidak mau merepotkan anak-anaknya yang sudah bekerja. Takako merasa kesepian dan membuatnya nekat ingin masuk penjara dengan melakukan aksi pencurian. Ketika ditangkap polisi, Takako didiagnosa mengalami demensia. Takako pun dilepas kembali setelah 6 hari ditahan. Namun, itu membuatnya ingin kembali ke tahanan dengan melakukan aksi yang serupa. Takako Suzuki bercerita kepada media NHK. Beliau merasa bahwa kualitas hidupnya membaik di penjara. Tidak lagi kesepian, bisa mengobrol dan ditemani oleh narapidana lain, mendapatkan pelatihan kegiatan keterampilan, dan mendapatkan pengobatan fisioterapi secara gratis. "Saya lebih baik di sini dan suka di sini. Saya sangat senang," ujar Takako. Apa yang menyebabkan para lansia justru ingin masuk penjara? Peneliti Universitas Kakugakuin, Yasuda Megumi,
menyebutkan bahwa sudah tepat langkah pemerintah Jepang dalam melaksanakan program rehabilitasi masyarakat di penjara. Namun, dengan kebutuhan hidup yang terus bertambah dan kondisi sosial budaya Jepang saat ini, mengakibatkan para lansia memiliki pandangan bahwa penjara membawa kebahagiaan yang bisa menyelamatkan mereka dari kerasnya hidup. Pemerintah Jepang dinilai kurang dalam langkah preventif penanggulangan masalah kriminal lansia, seperti kebijakan keringanan penahanan lansia dan amnesti bagi lansia, atau setidaknya pemerintah meningkatkan dana pensiun masyarakat, meskipun harus meningkatkan potongan pensiun pada usia produktif, agar penjara tidak terlihat lagi seperti panti jompo ketimbang tempat penghukuman para kriminal. Bagaimana pendapat kawan-kawan sekalian tentang kasus kriminal lansia yang ini? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kata Mimin mah ya, lebih baik dipulihkan dulu norma-norma sosial dan keluarga di Jepang sana, sebab keluarga ialah tempat terbaik untuk kembali di hari tua, atau setidaknya diberikan subsidi khusus untuk kesehatan dan kesejahteraan bagi para pensiunan. Jangan lupa like, subscribe, dan share apabila dirasa konten ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Mantan Wibu.